Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Frazna Azahra dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan video pembelajaran yang digunakan untuk syarat sertifikasi dosen. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang pertemuan pertama mata kuliah mikrokontroler. Mari kita simak bersama video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Tolong ada yang pimpin doa. Mangga dipersilakan. Oke, baik, sebelum mulai mata kuliah, alangkah baiknya perkenalan hati mulai. Oke, terima kasih Arfan sudah membuka dengan membaca doa pertemuan hari ini. Oke, sebelum kita mulai, kita membaca surat Ar-Rahman terlebih dahulu bersama-sama ya. Mulai dari ayat 5 sampai ayat 6, kita lanjutkan dari pertemuan yang kemarin. Kita mulai dari ta'awuz bersama-sama Wahid Isnen Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wadu'aha lil anam. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah membaca surat Ar-Rahman, kita langsung masuk ke dalam materi pembelajaran ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita bertemu kembali di mata kuliah mikrocontroller ya. Di pertemuan pertama ini kita akan agendanya adalah perkenalan dulu. Di sini saya Fatia Frazna Azahra ya sebagai pengampu mata kuliah mikrocontroller di semester 5 ini. Kemudian nanti karena ini adalah pertemuan pertama, kita akan membahas dulu apa saja yang akan kita pelajari nih di mata kuliah mikrocontroller ya. Kemudian nanti ada komposisi penilaian ya. Yang terakhir baru materi. Oke, nah di mata kuliah mikrocontroller ini apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama ada dasar elektronika, karena nanti di pembelajaran ini kita tidak bisa kalau kita tidak paham apa itu dasar elektronika. Kemudian selanjutnya ada pengenalan mikrocontroller, nanti akan kita pakai di sini yaitu menggunakan Arduino ya namanya, nanti akan kita bahas. Kemudian nanti kita akan belajar IDE Arduino, nanti di dalam Arduino itu kita akan membuat programnya ya, menggunakan IDE-nya khusus. Nanti akan kita bahas juga. Kemudian kita akan bahas langsung praktikum gitu ya, dengan menggunakan LED di pertemuan selanjutnya. Kemudian bagaimana cara membuat animasi LED, kemudian bagaimana cara menggunakan push button, buzzer, dan bagaimana membuat musik menggunakan buzzer. Ya, kemudian ada relay, 7 segmen. Kemudian ada LCD, dilanjutkan penggunaan sensor dan aktuator. Sensor yang akan kita pelajari di mata kuliah ini itu ada sensor LDR. LDR itu bukan long distance relationship ya. Tapi lead dependent resistor ya. Ada sensor PIR, ada sensor ultrasonik, sensor suhu, dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang aktuator. Aktuator itu adalah output ya. Outputnya yaitu penggerak. Nah, penggerak yang akan kita pelajari hari nanti ya. Di pertemuan selanjutnya itu ada motor servo dan motor DC. Seperti itu ya.
selanjutnya, komposisi penilaian ini terbagi dari beberapa poin. Yang pertama ada praktikum, kehadiran, tugas, UTS, dan UAS sampai totalnya menjadi 100%. Untuk nilai praktikum itu nanti 15%, dan untuk kehadiran ada 15%. Ya, jadi nanti saat kalian datang di mata kuliah Ibu, bukan hanya kehadiran yang dinilai, tapi praktikum juga. Ya, jadi praktikum itu dinilai saat kalian hadir di mata kuliah Ibu. Kemudian ada tugas 25% sama presentasinya dengan UAS, dan ada UTS 20%. Itu mungkin untuk komposisi penilaiannya. Untuk rules atau aturan khusus di mata kuliah Ibu, yang pertama, jika kalian tidak hadir, misalnya izin ataupun sakit, wajib japri ke Ibu ya untuk melatih kedisiplinan. Kalau kalian nanti misalnya setelah lulus itu kerja dimanapun, kalian kalau tidak masuk kerja wajib izin ke atasan lah, gitu ya analoginya. Nah, jadi dibiasakan dari sekarang ya. Untuk poin kedua, maksimal 3 kali tidak masuk perkuliahan untuk bisa mengikuti UTS UAS. Ya, gitu. Kemudian pengumpulan tugas harus tepat waktu sesuai yang sudah disetting di LMS, dan untuk bisa masuk perkuliahan Ibu itu maksimal untuk keterlambatan atau toleransi keterlambatan itu 20 menit. Jadi tolong perhatikan, kalau kalian telat 21 menit, jangan lihat 1 menit di akhir ya. Tapi lihat kalian kalau diakumulasi itu dari 20 tambah 1 menit. Jadi 21 menit. Ya, seperti itu. Untuk tugas, UTS, UAS atau apapun yang kalian copy paste ke teman, entah itu kalian memberi jawaban atau menerima jawaban, itu dikasih nilai 0 ya, untuk melatih kedisiplinan kita dalam mempelajari ilmu. Seperti itu untuk komposisi penilaian. Ada yang masih belum bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan, boleh? Atau ada yang mau Ibu, kenapa seperti itu peraturannya gitu? Aman mungkin ya? Aman. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ke materi ya. Nah, dasar elektronika. Nah, di dasar elektronika ini kita akan belajar dasar-dasar dari kelistrikan. Dasar-dasar dari kelistrikan itu ada hambatan, ada arus, dan ada tegangan. Nah, kalau dianalogikan seperti aliran air ya, untuk wadah penampung airnya itu disebut sebagai tegangan atau tinggi air ya, itu disebut sebagai tegangan. Satuannya V. Apa itu V? Volt ya. Oke, betul, sip. Terus kalau debit itu adalah air yang keluar dari kerannya. Itu kita bisa samakan dengan yang namanya arus. Arus itu satuannya adalah A. Apa itu A? Ampere. Ampere, betul. Kemudian kalau untuk seberapa kuat arus yang bisa keluar, itu kan kita atur dari kerannya ya. Nah, itu namanya hambatan. Atau satuannya ohm ya. Bukan om-om ya. Tapi ohm ya. Ohm. Ya, 1 kali. Nah, seperti itu ya. Nah, listrik itu, apakah kalian bisa melihat aliran listrik? Tidak. Tapi apakah kalian pernah kesetrum? Pernah. Pernah ya, pasti semuanya pernah kesetrum. Atau ada yang belum, boleh nyoba sekarang. Simpan tangan kalian kecolokan gitu ya. Rasakan getaran listriknya gitu. Nah, dari 3 satuan ini, hambatan, debit, dan tegangan, kira-kira apa yang membuat kita berasa kesetrumnya gitu? Apakah hambatan, arus, atau tegangannya? Menurut kalian, ada yang mau coba jawab? Angkat tangan. Boleh tebak-tebak tapi tidak berhadiah. Ada yang mau coba? Kira-kira dari ketiga satuan itu apa nih yang membuat kita merasakan adanya aliran listrik? Coba angkat. Oh, boleh, Hafiz. Kayaknya tegangannya, Bu. Tegangannya, oke, sip. Tegangannya oke, bisa. Tegangan, bisa juga. Kira-kira apa? Satu lagi. Arus listrik. Nah, itu ya. Jadi yang buat kita kesetrum itu antara tegangan dan adanya arus di dalamnya. Gitu, ya. Oke, sip. Kita next. Terima kasih jawabannya. Kemudian kita akan bahas hukum Ohm di sini ya. Nah, makanya di hukum Ohm ini ada 3 satuan ya waktu kita belajar waktu fisika. Waktu SMA mungkin yang IPA ataupun IPA waktu SMP ya. Kita belajar tentang diagram segitiga hukum Ohm. Di sini ada V, tegangan ya. Kalau kita tutup atasnya berarti dikali I dengan R. Kalau kita tutup yang apa itu? I. Maka rumusnya adalah V per R. Begitu juga kalau kita R-nya ditutup, maka rumusnya V per I. Gitu ya.
Nah, biasanya di dalam tegangan itu ada kutub positif dan ada kutub negatif gitu. Ya. Kalau kutub positif di tegangan DC itu nanti namanya VCC, kutub negatifnya GND atau ground gitu ya. Nanti kita bahas ya, apa itu tegangan DC dan apa itu tegangan AC. Nah, ini adalah komponen dan simbol elektronika. Kalian dulu pernah belajar tentang rangkaian seri? Pernah enggak? Pernah ya? Rangkaian paralel. Nah, yang tanda seperti detak jantung itu apa? Nah, resistor, atau resistor itu adalah komponen dari hambatan. Oke. Nah, kemudian di sini ada variabel resistor. Bedanya dia menggunakan arah panah ke atas ya. Nanti dibahas di pertemuan selanjutnya bedanya resistor dengan variabel resistor itu apa gitu ya. Kemudian ada LDR. Nah, kalau LDR itu arahnya ke dalam. Kenapa? Karena dia sensor untuk membaca cahaya dari luar ke dalam. Makanya tandanya panahnya ke dalam gitu. Yang bagian ini ya. Seperti itu. Oke, nah tadi kan ada arus, ada tegangan gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar ada dua arus nih, arus DC sama AC. Kita lihat dari gambarnya, untuk DC itu sumber tegangannya kira-kira dari mana tuh? Kalau lihat dari gambar, dari baterai, betul, Fadli ya, betul Fadli. Jadi untuk DC itu tegangannya dari baterai. Kenapa? Karena untuk arus DC atau tegangan DC itu dia membutuhkan tegangan yang kecil. Itu kalau baterai kira-kira berapa volt? 9, betul? 1,5. Nah, betul, macam-macam ya. Nah, karena kalau tegangan DC atau arus DC itu arusnya kecil. Nah, beda dengan arus AC atau alternating current. Lihat sumbernya dari mana? Transformer. Ya, transformer berarti apa? Genset ya? Genset gitu, betul Arfan ya. Nah, jadi kalau AC itu sama DC kira-kira arus atau tegangan yang besar itu yang mana? Yang paling besar? AC. Yang AC, betul ya. Jadi AC itu adalah listrik PLN. Contohnya gitu ya. Listrik PLN itu berapa volt? 220, betul, 220 yang digunakan di Indonesia ya. Kalau di negara lain bisa jadi berbeda. Nah, jadi 220 volt. Kalau tegangan baterai tadi 1,5. Makanya kita kalau kesetrum itu biasanya dari listrik AC kebanyakan ya. Gitu. Ya. Karena tegangannya tinggi tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih aman? Oke, alhamdulillah. Kita next ya. Nah, kita lihat dari grafik. Untuk tegangan DC itu berarti artinya apa kalau lurus terus? Tetap ya, konstan gitu. Kalaupun ada perbedaan, ada naik turunnya sedikit lah gitu. Ya, kalau di arus DC. Nah, tapi kalau arus AC, dia tegangannya berubah-ubah. Dari atas 220 sampai ke minus 220. Nah, biasanya nih kalau kita belajar tentang koordinat, ini garisnya berarti biasanya nilainya berapa nih yang garis ini? Nilainya berapa? Biasanya nih. 0, betul Hafiz ya. Jadi ini 0 berarti kalau misalnya arusnya mengenai garis 0, kira-kira lampu nih arusnya tuh mengenai garis 0, kira-kira lampunya bakal gimana? Mati, betul Fadla, mati, nggak akan nyala. Nah, tapi kok lampunya nggak nyala ya? Lampunya tetap nyala. Kalau kita lihat grafik, sebetulnya lampunya itu harusnya mati nyala gitu kan, naik turun tuh. Naik turun karena batas 0 dia mati gitu. Tapi kok mana Bu, kata Firas teh mana si Ibu bohong gitu, ini masih nyala Ibu mau masa sih. Nah, kita lihat bersama-sama ya. Ini adalah video lampu dengan menggunakan arus AC, tapi direkam dengan menggunakan kamera ya. Nah, ada matinya nggak lampunya? Kalau kita lihat, kelihatan? Ada matinya? Ada ya, kedip-kedip. Nah,
Berarti kesimpulannya apa tuh? Kecepatannya. Nah, betul. Karena mata manusia itu ada keterbatasan anak-anak ya. Ada keterbatasan, dia tidak bisa melihat sesuatu yang cepat. Gitu, ada keterbatasan. Nah, makanya ini direkam ya menggunakan kamera dengan kecepatan 1200 fps. Jadi bisa terlihat tuh. Oh, jadi betul ya. Apa yang kita lihat dari grafik ini arus AC itu ternyata naik turun, ternyata terbukti ya. Ternyata lampu tuh mati nyala, cuman mata kita aja yang nggak bisa melihat kecepatan lampu itu. Begitu anak-anak. Nah, sekarang apa itu microcontroller? Ada yang sudah pernah mendengar atau baru hari ini mungkin ya? Oke, kita belajar bersama-sama ya. Nah, jadi microcontroller itu adalah alat elektronika digital yang memiliki input atau output dan output gitu ya, yang bisa dikendalikan menggunakan program. Misalnya, ibu saya pengen bikin robot tuh pakai microcontroller, kira-kira bisa nggak ya? Bisa. Karena di microcontroller itu kita bisa membuat program sesuai dengan keinginan kita. Itu misalnya ibu aku mau buat smart lamp gitu. Jadi kalau malam-malam otomatis lampunya nyala. Bisa. Bisa nggak bu diganti lagi misalnya aku mau pengen buat robot arm gitu. Bisa juga. Tergantung program yang kita buat dan alat atau komponen input output yang kita pasangkan ke mikronya. Seperti itu ya. Nah, kenapa dia bisa menyimpan program otomatis? Kalau dia bisa menyimpan, berarti ada memori. Nah, memori ya. Ada memorinya. Jadi dia bisa menyimpan programnya di dalam memori. Walaupun nanti kita bahas ya, memorinya kecil sampai sekian kilobyte ya. Kalau di Arduino. Nah, coba ada yang udah pernah lihat ini mikroprosesor? Ada di dalam apa? CPU, betul. Kira-kira nih, Arfan, perbedaan mikroprosesor dengan mikrocontroller apa? CPU, otak CPU ya, namanya itu apa? Prosesor. Ya, prosesor. Bedanya prosesor sama mikrocontroller? Bedanya apa? Kalau prosesor mah lebih ke butuh apa ya? Jadi butuh komponen yang lain bu, ada RAM yang lain-lain. Kalau mikrokontroller bisa satu. Bisa satu. Oke, sip. Ya, terima kasih Arfan. Ya, jadi begitu ya, kalau mikroprosesor dia butuh komponen yang lain, kalau mikrocontroller itu dia bisa berdiri sendiri gitu ya. Ada lagi? Yang mau coba menjawab? Oke, tidak apa-apa. Kita next ya. Nah, jadi untuk mikroprosesor ini dia memiliki tadi kalau mikrocontroller dia memorinya kecil, kilobyte. Kalau ini CPU bisa lebih ya? Bisa mega. Ya, betul. SIP itu salah satunya ya. Nah, selanjutnya mikrocontroller itu ada banyak sebetulnya. Tidak hanya Arduino saja, tapi untuk nanti praktik kita akan menggunakan Arduino. Di sini baru ada yang sudah tahu mikrocontroller lain selain Arduino? Ya, boleh. Siapa Hafiz? Microbit. Microbit, betul, Microbit. Ada lagi? Nah, sebetulnya ada, betul ya, Hafiz. Nah, jadi ada Microbit. Kalau Microbit itu biasanya penggunaannya untuk anak sekolah dasar biasanya, karena mudah digunakan. Jadi dia seperti plug and play. Untuk codingannya juga dia tidak usah mengetik, bukan text base, tapi block base. Jadi tinggal kayak puzzle, ya, drag and drop aja. Gitu, betulnya ada Microbit. Terus ada lagi ESP32. Kalau ESP32 dan keluarga ESP lah dia memiliki WiFi. Gitu. Udah include WiFi. Kalau Arduino bisa aja tapi kita harus beli modul yang lain. Arduino tuh pada tipe-tipenya ya. Nanti kita bahas. Oke, sejarah Arduino itu yang pertama kenapa sih ada Arduino gitu ya. Jadi Arduino itu dibuat oleh seseorang ya bernama Hernando Barragan di Italia, makanya namanya Arduino ya. Karena ada iklannya. Apa? Numero uno gitu ya. Nah, iklan kopi. Nah, ternyata Arduino itu dibuat dari hasil tesis atau dari sebuah penelitian.
ya. Nah, nama judul tesisnya adalah Arduino Revolusi Open Hardware. Karena memang dulu itu waktu zaman ibu kuliah itu belum ada tuh ya Arduino. Maksudnya belum ada alat microcontroller yang mudah digunakan gitu. Nah, Arduino itu dikembangkan kembali oleh sebuah tim ya, ada berlima di tahun 2005 ya. Nah, Arduino ini kelebihannya harganya terjangkau ya. Terus dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Ya, jadi dia tidak terbatas dengan sistem operasi satu gitu ya. Dia bisa menggunakan di Windows, Linux, dan lain-lain. Terus sederhana dalam segi software maupun hardware dan open source. Jadi bebas dikembangkan oleh siapapun. Nah, di Arduino ini nanti bagaimana kita cara menggunakan Arduino itu nanti pakai bahasa pemrograman C. Ya. Ya, bentukannya seperti ini ya. Ini tadi udah dijelaskan. Nah, macam-macam Arduino nih ada banyak. Ada Arduino Uno, ada Arduino Duo, ada Arduino Mega. Itu semuanya kalau kita lihat bedanya apa? Bentuk ukuran ya. Betul sekali. Bentuk ukuran. Nah, kalau Arduino Uno itu dia memiliki input digitalnya sampai 0 sampai 13, sedangkan yang Duo banyak ya sampai 40. Mega juga sama. Jadi tergantung kebutuhan mana yang lebih bagus. Oh Bu, berarti bagus Mega, belum tentu. Kalau kita misalnya hanya ingin membuat lampu flip-flop atau nyala mati, ya Arduino Uno juga cukup gitu ya. Oke, ini bentuk Arduino yang lain. Banyak ya, beda-beda fiturnya. Nah, nanti programnya kita buat di sini ya. Namanya Arduino IDE. Nanti minggu depan kita akan praktikumnya ya. Kalau sekarang kita baru pelajari teorinya saja. Nah, untuk aplikasi simulasi Arduino ini ada macam-macam. Ya. Bisa menggunakan aplikasi offline namanya EWB ataupun ada apa namanya? EWB ya. Terus ada Proteus. Nah, ya, ada Proteus, ada Eagle juga bisa dipakai untuk aplikasi offline ya. Jadi kita harus install aplikasinya. Kemudian ada aplikasi online. Nah, ini biasanya yang digunakan ya. Ada Tinkercad, ada Walkwi. Kedua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Kalau Tinkercad itu dia tidak ada ESP ya. Jadi dia hanya ada Arduino untuk microcontrollernya, tapi kalau di Walkwi itu ada ESP sama Arduino ya. Walaupun di Walkwi juga sebetulnya untuk rangkaian ya, untuk membuat rangkaian lebih enak di Tinkercad itu. Jadi ada kekurangan kelebihannya. Begitu. Ya. Ini nanti kalian bisa buat akunnya di akun Tinkercad, terus klik create, terus klik circuit. Jadi kalian tidak perlu beli dulu Arduino-nya gitu ya. Jadi kalian bisa mencoba di rumah. Nah, kita tarik breadboard, nah kita tarik Arduino-nya gitu ya. Di sini coba Ibu masukkan LED misalnya. Dan resistor. Ya, kita pasang. Nah, biasanya kita hubungkan ke pin digital. Aduh, sorry. Ini ya, negatifnya kita hubungkan ke ground. Maaf ya, Ibu hubungkan dulu ke sini. Terus satunya lagi kita hubungkan ke salah satu pin di Arduino. Yang ini ya, yang dari resistor. Kita sambungkan. Nah, kemudian bagaimana cara memprogramnya? Kita klik kode dan kita pilih yang teks. Ya, klik continue. Nah, ini adalah program di Arduino. Ada dua function ya, ada void setup sama void loop.
Bedanya adalah kalau void setup itu hanya dilakukan satu kali, tapi kalau void loop itu berulang-ulang. Gitu. Nanti kita setting dulu LED built-in ini apa? LED built-in ini adalah LED yang terpasang di Arduino sebetulnya. Ya, kalian bisa melihat di sini ada tulisan L. Nah, ini tuh sebetulnya otomatis terpasang di pin 13. Nah, tapi kita coba pakai LED di luar gitu ya. Menghubungkan ke pin 13 juga. Nah, nanti dia baca digital write itu untuk memberikan arus. Ya. Selama delay 1000 itu berarti 1 detik. Kemudian kita berikan arus rendah selama 1 detik. Kira-kira nih, kalian bisa menebak nggak dari programnya hasilnya akan seperti apa? Flip-flop. Ya? Flip-flop. Flip-flop, betul. Ya, oke, Hafiz betul. Flip-flop selama 1 detik. Betul. Kita coba. Apakah betul ya? Kita coba start simulation, diklik. Nah, ya, nyala 1 detik, mati 1 detik. Nyala 1 detik, mati 1 detik. Begitu seterusnya. Karena dia ada di dalam void loop. Begitu. Jadi kalau void loop itu dia akan berulang-ulang di situ. Jadi pertama kali program dia membaca void setup 1 kali untuk setting. Kenapa di sini pin mode LED built-in-nya di setting output? Kenapa? Karena LED itu dia memancarkan cahaya. Berarti output keluar gitu ya. Makanya kita setting output. Begitu. Nanti setelah itu void setup dia baru void loop. Muter aja di situ di void loop ya. Dia nggak akan baca lagi ke atas ke void setup. Sampai kita menekan nih, di sini ada tombol reset. Kalau kita tekan tombol reset ini, baru dia akan membaca lagi dari atas ke bawah, dari void setup sampai void loop. Ya, begitu anak-anak. Semoga bisa dipahami materi hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.